Hai pencinta drama Korea, kembali lagi dengan channel cerita populerku. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang sinopsis dari True Beauty episode 2 dan berikut sinopsis dan cerita lengkapnya. Nah, berikut judulnya. Hati-hati spoiler. Seo-hoo nampak mengenali Jo-kyun, namun bukan Jo-kyun teman satu kelas, melainkan orang yang putus asa dengannya. Dan Jo-kyu pun salah paham. Jo-kyu hanya tahu soal mengenalinya sebagai gadis berinisial tebal untuk menutupi wajah jeleknya di sekolah. Jo-kyu pulang dengan segera agar Seo-hoo tak mengenali wajahnya. Seo-hoo yang ditinggalkan menanyakan sosok wanita yang dia temui. Beruntung pemilik toko komik memiliki nama panggilan lain pada Jo-kyu, Jubal. Seo-hoo masih mengingat bagaimana dia menggendong Jo-kyung dari atas gedung. Jo-kyu ketakutan setelah bertemu dengan Seo-hoo tanpa riasan. Ia memperbaiki riasan secara natural mungkin dan secantik mungkin untuk datang ke sekolah. Sampai di sekolah, lagi-lagi Jo-kyu dikagetkan dengan Seo-hoo yang ada di belakangnya. Kakak Jo-kyu, Im Si-mi, mampir di kedai kopi dekat sekolah adiknya. Ia melihat sosok guru yang menarik perhatian. Sepulang sekolah, Jo-kyu bertemu Si-mi yang dulu menundung dirinya di sekolah lama. Jo-kyu kembali mengingat bagaimana Si-mi memperlakukannya di sekolah. Ia tak jadi belanja alat makeup karena ada Si-mi. Saat ia kabur dan menangis, Jo-kyu ditabrak oleh pria bermotor sport. Siapakah dia? Dan benar saja, pria tersebut adalah Han Si-jun. Si-jun yang sedang dikejar rombongan geng motor diselamatkan dengan suara siren polisi yang dibuat Jo-kyu. Jo-kyu ketakutan dan lari membawa helm milik Seo-jun. Nah, karena bertemu adiknya di jalan, Jo-kyu tak sempat mengembalikan helm Seo-jun. Sementara itu di rumah Jo-kyu, sang ibu memuji ketampanan aktor tampan Lee Ji-hyun. Nah, di tempat lain, Lee Ji-hyun menghampiri anaknya yang berlatih taekwondo. Ternyata Seo-hoo adalah anak kandung Jo-hyun. Mereka menyempatkan diri untuk berlatih. Seo-hoo menangkan pertandingan karena mengingat bagaimana Ji-hyun memperlakukan ibunya. Bahkan Seo-hoo menyaksikan sendiri ayahnya itu sedang ada main dengan perempuan. Nah, kedatangan Ji-hyun tak lain untuk mengajak sang pura tinggal bersamanya lagi. Tapi ia menolak sih. Seo-hoo langsung menolak penawaran tersebut. Jo-kyu harus kembali ke toko komik mengembalikan ibuku. Ia menutupi wajahnya agar tak bertemu Seo-hoo lagi. Dan nyatanya dia justru kembali bertemu Seo-hoo. Akhirnya mereka berbicara soal rahasia. Seo-hoo hanya tahu Jo-kyun sempat melakukan percobaan, sementara Ko-hyun tahunya mengerti rahasia-rahasia di wajahnya. Dan kesalahpahaman terus berlanjut. Jo-kyun memberikan perjanjian agar merahasiakan hal tersebut. Ia pun menjanjikan komik topeng dan di edisi pertama untuk dibaca Seo-hoo. Sembari berjalan menuju sekolah, Seo-jun secara berandal masuk menggunakan motor sport miliknya. Wah, hebat banget sih. Isu tidak akurnya Seo-jun dan Seo-hoo pun diceritakan. Dulu Seo-jun dan Seo-hoo adalah teman dekat. Kini mereka bagaikan musuh. Meski begitu, keduanya tetap menjadi idola para wanita. Oh, seperti saya nih kira-kira. Nah, di sekolah, Seo-hoo dikenal juga hanya bisa berbicara dengan Kang Min-a, dan Si-jun tampak menyadari jika pernah bertemu dengan Jo-kyu sebelumnya. Lalu Jo-kyu kembali mengakrabkan diri pada Seo-hoo, bahkan mengedipkan mata pada Seo-hoo.
Nah, demikianlah sedikit sinopsis ataupun cerita dari cerita populerku. Semoga ini dapat menghibur teman-teman semuanya dan terus semangat melakukan aktivitasnya. Bye bye. Assalamualaikum.